Pengenalan baja. Deskripsi baja. Menurut Arya Study, baja merupakan salah satu bahan bangunan yang mempunyai sifat struktur yang baik. Baja adalah elemen struktur yang memiliki batasan sempurna yang akan menahan beban tarik aksial, tekan aksial, dan lentur dengan hasil yang hampir sama. Baja terbuat dari perpaduan besi dengan karbon yang memiliki komposisi yang bervariasi tergantung jenis material baja. Maria 2014. Peraturan tentang baja menurut SNI 0317292002 mengenai tata cara perencanaan struktur baja untuk bahan bangunan gedung. Peraturan baja A. SK SNIS 051989F mengenai spesifikasi bahan bangunan bagian B. B. SNI 0700521987 mengenai baja kanal bertepi bulat canai panas, mutu dan cara uji. C. SNI 0700681987 mengenai pipa baja karbon untuk konstruksi umum, mutu dan cara uji. D. SNI 0701381987 mengenai baja kanal cairingan. E. SNI 0703291989 mengenai baja bentuk 1 bertepi bulat canai panas, mutu dan cara uji. F. SNI 0703581989A mengenai baja peraturan umum pemeriksaan. G. SNI 0707221989 mengenai baja canai panas untuk konstruksi umum. H. SNI 0709501989 mengenai pipa dan plat baja bergelombang lapis seng. I. SNI 0720541990 mengenai baja siku sama kaki bertepi bulat canai panas, mutu dan cara uji. J. SNI 0726101992 mengenai baja profil H hasil pengelasan dengan filter untuk konstruksi umum. K. SNI 0730141992 mengenai baja untuk keperluan rekayasa umum. I. SNI 0730151992 mengenai baja canai panas untuk konstruksi dengan pengelasan. M. SNI 0317261989 mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung. Unsur penyusun baja. Karbon. Karbon berfungsi sebagai pengeras material karena unsur karbon akan mengeras apabila bertemu dengan unsur besi. Mangan. Mangan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan material baja. Unsur mangan juga berfungsi untuk menurunkan laju perbandingan sehingga material baja lebih tahan terhadap abrasi. Silikon. Silikon berfungsi untuk meningkatkan elastisitas material baja. Penambahan unsur-unsur penyusun baja untuk tujuan A. Meningkatkan kekerasan baja. B. Memperbaiki sifat mekanik baja pada temperatur rendah maupun tinggi. C. Meningkatkan ketahanan gerakan agar tahan aus. D. Meningkatkan ketahanan gesekan terhadap korosi. Dan yang terakhir adalah menetralkan sifat magnet baja. Sejarah singkat tentang baja. Pada tahun 1000 Masehi, di zaman Kekaisaran Fatim, besi dengan campuran unsur lain telah ditemukan dan disebut dengan istilah baja Damaskus. Setelah teknologi baja tersebut sempat menghilang, pada tahun 1700 Masehi, di Eropa kembali diteliti pembuatannya. Penggunaan baja untuk struktur bangunan diawali dengan penggunaan besi tuang untuk jembatan sepanjang 30 meter di Inggris pada tahun 1777 sampai dengan 1779 Masehi. Kurun waktu 1780 Masehi sampai dengan 1820 Masehi dibangun beberapa jembatan besi tuang yang berbentuk lengkungan.
Sekitar tahun 1840 Masehi, besi tuang digunakan pula sebagai rantai penghubung jembatan suspensi. Setelah 1855, seorang ilmuwan dari Inggris bernama Henry Bessemer menemukan proses pembuatan baja yang selanjutnya disebut proses Bessemer. Proses ini menggunakan prinsip menghilangkan kotoran besi dengan oksidasi dengan udara yang ditiup melalui besi cair dan dilakukan dalam kontainer baja bulat telur besar dilapisi dengan tanah liat atau dolomit yang disebut dengan conveyor Bessemer. Selanjutnya, pada tahun 1965, Wilhelm Siemens dan Martin menemukan proses Siemens-Martin, proses pembuatan baja dengan sistem tungku terbuka. Melalui proses ini dapat dihasilkan baja dengan kandungan karbon sedang dan rendah dengan proses asam atau basa. Karakteristik dan spesifikasi baja. 1. Sifat mekanik baja. Sifat mekanik baja dapat dilihat dari hubungan tegangan-regangan baja dalam grafik 5.1. Tegangan-regangan baja. Sifat mekanik baja berdasarkan SNI 031792-2002 tidak boleh lebih dari tabel 5.1. Berikut ini untuk perancangan struktur bangunan. Tegangan leleh merupakan tegangan maksimum di mana kondisi baja mengalami perpanjangan dan tidak lagi dapat kembali pada bentuk semula. Sedangkan tegangan putus adalah tegangan maksimum di mana kondisi baja setelah ditarik dengan beban yang lebih besar dari tegangan leleh akan mengalami runtuh. Baja. A. Baja karbon. Baja karbon memiliki titik peralihan leleh yang tegas dengan kekuatan leleh berkisar antara 210 sampai dengan 250 MPa. Menurut besarnya presentasi karbon, baja karbon dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu karbon rendah, karbon lunak, karbon sedang, dan karbon tinggi. B. Baja mutu tinggi. Baja mutu tinggi mempunyai kekuatan leleh berkisar antara 275 sampai dengan 480 MPa yang dapat diperoleh dengan menambahkan unsur bahan tambah pada baja karbon. Penambahan bahan paduan seperti krom, nikel, vanadium, mangan, tembaga, fosfor, dan sebagainya. C. Baja alloy. Baja alloy mempunyai kekuatan leleh berkisar antara 550 sampai dengan 760 MPa. Pada baja alloy, kekuatan leleh didefinisikan sebagai tegangan pada regangan 0,2%. Dikarenakan baja jenis ini tidak memiliki titik peralihan leleh yang jelas. Untuk struktur bangunan, baja yang digunakan termasuk dalam kategori karbon lunak, misalnya BJ37. 3. Kelebihan dan kekurangan baja. A. Kelebihan baja. 1. Mudah dipasang. Komponen-komponen baja memiliki bentuk yang standar, dijual bebas, dan sangat mudah ditemukan di pasaran. 2. Kekuatan tinggi. Baja dengan kekuatan paling rendah tetap memiliki perbandingan kekuatan bervolume lebih tinggi bila dibandingkan dengan material lainnya. 3. Stabil. Sifat baja dapat terkendali dengan baik sehingga perkiraan antara perencanaan dengan perilaku yang ditunjukkan di lapangan tidak jauh berbeda. 4. Taktilitas merupakan sifat baja yang dapat mengalami perubahan bentuk yang besar di bawah pengaruh tegangan tarik yang tinggi tanpa mengalami kehancuran atau putus. 5. Komponen baja dapat digunakan kembali. Selain digunakan langsung, komponen baja pula dijadikan sebagai besi tua yang menjadi bahan pembuatan baja. B. Kekurangan baja. 1. Baja sangat rentan terhadap korosi. 2. Biaya pemeliharaan tinggi. 3. Biaya terhadap kebakaran tinggi. C. Tipe struktur baja. 1. Struktur rangka. Umumnya, banyak bangunan yang menggunakan baja sebagai struktur atapnya. Ada juga bangunan yang menggunakan baja sebagai struktur utama mulai dari fondasi kolom, balok, hingga atapnya. 2. Struktur tipe cangkang. Merupakan bentuk struktural 3 dimensi yang kaku dan tipis yang mempunyai permukaan lengkung, rahmawati. 2015 9. Cangkang umumnya digunakan sebagai penahan beban dalam bangunan atau sebagai atap. 3. Struktur tipe suspensi. Karena elemen tarik ini terbukti paling efisien dalam menahan beban, struktur konsep ini paling banyak digunakan.